Hunter x Hunter itu salah satu manga shonen klasik yang cukup populer. Walau mungkin gak sebesar Big Three zaman dulu, Hunter x Hunter itu salah satu manga yang bisa dibilang fanbase-nya gak kalah besar. Yang bahkan kadang bisa gue lihat bikin orang yang gak ngefans genre shonen pun ngikutin. Alasan terbesar, kalau menurut gue ya, Hunter x Hunter itu kalah popularitas itu karena jadwal rilis chapter barunya yang lebih lambat. Kalau lo salah satu fans yang haus update chapter terbaru, baru-baru ini ada bocoran cukup besar nih tentang ending cerita manganya. Yang menarik, sumber bocoran ini datang langsung dari Yoshiro Togashi-nya sendiri. Ya, jadi Togashi itu pengarang dari Hunter x Hunter. Baru-baru ini dia datang ke acara TV Jepang yang bernama Iwakura to Yoshizumi. Yang di situ dia diwawancara dan pada acara itu menariknya dia ngebocorin bahwa dia udah nulis 4 skenario berbeda buat ending manganya. Yang dia bilang tuh dari 4 itu 3 tuh dia masih pertimbangin mana yang bakal dia pakai. Tapi di acara itu dia bocorin yang ending keempatnya tuh seperti gimana. Walau dia bilang ending keempat ini kemungkinan besar nggak akan dia pakai. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa menyelesaikan manga, yang nanti kita bahas, bisa dianggap sebagai fans sebagai ending yang canon atau yang masuk ke sebagai ending resmi ceritanya. Nah, apa itu endingnya? Nah, ini user Qpiece di X atau di Twitter itu secara baik dia menerjemahkan wawancara dari Togashi. Dan endingnya itu mirip seperti chapter awal manganya, di mana adegannya ini dimulai ada seorang gadis cewek muda yang memancing di danau. Kemudian dia menangkap ikan besar dan dari situ kita tahu bahwa anak perempuan ini ternyata bernama Gin, yang dia kemudian ngebawa ikan tersebut itu ke ibunya dan dia bilang dia nggak bakal mau jadi hunter dan mau tetap di pulau tempat tinggalnya ini selamanya. Dan di situ kita tahu bahwa Gin ini ternyata adalah cucu dari karakter utama Gon, di mana ini ternyata adalah terjadi sebuah time skip di masa depan, di mana Gon itu sekarang adalah kakek dari Gin yang sudah menjadi hunter terkenal. Dan kenapa si Gin tidak mau meneruskan karir kakeknya sebagai hunter adalah karena dia bilang kakeknya dulu itu si Gon ninggalin neneknya Noko cukup lama sehingga merasa kesepian. Dan di situ endingnya itu berakhir dengan ada sosok laki-laki misterius yang masuk ke kamar yang dianggap itu menjadi adegan terakhir dari Hunter x Hunter. Ya, nah jadi bagi yang kalau udah mendengar spoiler itu dan agak merasa ya bagaimana kecewa, seneng atau yang lain-lain, gak usah takut karena Togashi bilang walaupun ini dia ending yang dia bisa dibilang anggap canon, dia masih berharap bisa nemu ending lain yang lebih memuaskan untuk para fans. Nah tapi kalau gitu kenapa sih kok Togashi ini sekarang ngebeberin, kenapa sih endingnya dia ceritain di acara TV ini? Nah ini yang kita agak bahas sedikit karena jujur ini agak mengkhawatirkan sih kalau buat gue. Nah, jadi bagi yang udah ngikutin Hunter x Hunter, pasti tahu kalau manga ini sering banget ya kena hiatus. Di akhir tahun 2022, manganya kembali terbit setelah hiatus dari tahun 2018. Cuman, masuk di Januari tahun ini, manganya kembali hiatus. Alasan dari hiatus ini seringkali digosipin berhubungan dengan kondisi kesehatan Togashi sendiri. Walau detailnya nggak diketahui, kondisi kesehatan si pengarang kayaknya ngebikin susah buat dia keep up dengan jadwal terbit mangaka yang ya pasti padat banget lah. Banyak yang khawatir makanya jangan-jangan Togashi ini ngebocorin ending manganya itu karena dia sendiri udah ngeliat kayak ada kemungkinan dia nggak bisa ngelanjutin karyanya sampai tamat. Ya, nah ini yang gue sih jujur dengernya sih agak sedih sih ya Jan, kalau gue denger ini buat apa Togashi nyampe mutusin harus ngebocorin endingnya karena ya dia takut nggak bisa menyelesaikan manganya ya untuk alasan kesehatan apa ya. Ya gue nggak Dia tahu. sendiri dia sendiri udah pesimis sama kondisinya dia ya. Iya, gue harap sih nggak cuma dia playing safe gitu ya. Tapi ya mungkin sih gimana ya. Gue sih komen karena satu ada kejadian serupa lah ya deket-deket ini yaitu dengan Kentaro Miura. Ya, kalau ada yang ngebaca Berserk yang ya sedihnya ya dia meninggal dunia sebelum bisa menyelesaikan manganya kayak gitu ya. Dan walau dia udah ninggalin outline, sekarang yang take over itu
asistennya gitu ya, yang gue sih nggak terlalu ngebahas yang apa gimana sekarang diambil alih asistennya, karena mungkin kalau ngebahas itu ya bisa topik yang panjang sendiri gitu ya. Iya, itu satu konten sendiri itu. Satu konten sendiri, tapi ya mungkin ini kayak apa ya, kayak gue sih agak ya mengingatkan aja ya kalau yang pada ngefans manga yang penasaran kenapa lama ya, karena emang jadi mangaka tuh bener-bener kerjaan yang jadwalnya tuh gila banget gitu loh. Lo apa update-nya kayak kalau lo pernah lihat apa ya, Hajime Ishiyama, dia pernah yang pembikin Attack on Titan, pernah dia waktu itu boleh diwawancara, coba dia lihat harian gue tuh jadwalnya gimana, yang bener-bener dia tuh tidur di studio sampai gambar seharian terus tidur di studio lagi, yang bener-bener kayak di penjara gitu, nggak keluar gitu. Dan untuk Togashi maklum yang udah agak berumur, ya mungkin ini udah agak mulai berat gitu ya di dia, dan dia mungkin mutusin ya daripada kalau terjadi napa-napa mending gua ituin sekarang gitu loh. Nah tapi kalau lo sendiri gimana nih Jan? Kalau menurut gue sih agak sedih sih gue denger ini gitu dari Togashi sekarang. Ya kalau dari gue sih waktu pas udah ada ini kan sebetulnya beritanya juga udah berapa hari ya. Waktu pas udah ada berita ini gue melihat tren ya, gue mikir gitu, gue ngeliatin trennya kayak oh ternyata tuh kalau untuk manga anim gitu ya, pengarangnya itu trennya tuh ada 3 atau 4. Satu, idealnya itu komiknya selesai, mangakanya sehat, itu ideal. Yang kedua, komiknya selesai, mangakanya selesai juga. Contoh ya mungkin yang kayak tadi ada Miura. Yang ketiga ya mangakanya selesai, komiknya nggak selesai. Dan keempat ya mangakanya masih hidup tapi komiknya nggak selesai. Contohnya kayak si Vagabond lah gitu kan. Karena ya masalah kesehatan juga masalah, dia drive-nya juga udah gak ada gitu. Dan ya kayak tadi lu bilang itu satu hal yang gue bilangnya nggak gue bingung sih antara ironi apa gue terenyuh gitu, kayak ini pengarang tuh untuk menyelesaikan komik yang gue suka, yang gue baca, dia tuh sampai ngegerus badannya tuh sampai bahkan bisa lewat gitu, kayak buat happy gue mengorbankan satu orang lain gitu. Itu gue jadi kayak agak rasa menikmati komiknya tuh jadi agak hilang gitu, kayak iya, karena kayak lu numbalin orang gitu ya. Iya, kesannya jadi kayak gitu loh. Dan iya, gue berharap sih makanya kalau untuk yang kayak gini ya jangan sampai kayak gitu sih. Nah, sama sih gue. Karena ya gitu, dari yang gue menikmati terus kayak anjing lah gitu. Ada sih kayak gue ngerasa kayak gitu sekarang dengan Berserk gitu loh, kayak gue sih makanya nggak mau terlalu kritik apa sih asistennya sekarang yang take over, karena menurut gue dia bebannya berat lah ya di situ. Cuma kayak ada aftertaste yang agak aneh gitu loh abis Miura nggak ada buat Berserk gitu loh, kayak pasti sih, karena gimana pun juga kan udah secara gimana mungkin dapet outline story, cuman kan pengembangannya itu untuk proses ke dapet endingnya itu kan gimana pun juga otaknya udah beda nih, bukan otaknya si Miura gitu kan. Jadi ya oke, lu expect apa, lu jangan udah terlalu banyak ekspektasi juga gitu sih. Dan ya ini kalaupun nanti ternyata ini udah dikasih ending kayak gini, entah terus tiba-tiba ada asistennya si siapa, Togashi ada yang mau bikin, ya lu misalnya ternyata ada kekurangan dari pengembangan story gini-gini, ya harap maklum, karena pun juga ya ya otaknya udah beda gitu loh, lu bukan ini mungkin kayak itu asistennya Miura ya, karena kayak ya udah emang mau nyelesain, terus juga banyak yang minta gitu, kayak ya udah gue nyelesain aja, toh juga gue tahu outline. Cuman ya don't expect too much sih harusnya. Kalau gue nangkap sih kemarin dia secara implisit asistennya juga gitu. Iya, karena gimana ya, nyelesain kewajiban aja. Berat banget gitu loh, lo kayak harus ngeselesain sesuatu yang fansnya pada berat banget, padahal ini asli lu pun tadinya kan posisinya asisten gitu kan ya. Jadi kayak itu makanya kenapa gue nggak mau terlalu kritik asistennya Miura sih di situ. Ya bagaimanapun itu, karena ya tadi gue juga pun pasti ngebaca yang sekarang pun tuh kayak gue pasti ngebandingin, oh enggak dulu rasanya kalau Miura ngolahnya gini atau gini. Itu pun jadi apa sih, kayak
dibandingin mangaka biasa, rasanya gue jadi lebih kritis gitu loh untuk yang takeover. Dan makanya sih gue makin kesini tuh kayak ya gue agak lebih apresiasi dan ada respect ke Inoue Takehiko yang tadi lu bilang itu penulisnya Vagabond gitu ya. Karena Takehiko dulu pernah ada kasus serupa di mana dia kayak waktu itu dia bikin 2 manga ya. Dia bikin Vagabond dan dia bikin Real, dan itu publishnya jadwalnya bersamaan gitu loh. Annualnya yang akhirnya waktu itu dibilang akhirnya kayak dia collapse gitu loh, kayak dibilang karena gue grindingnya terlalu parah akhirnya dia collapse, dan dia tuh kayak ya udah dua-duanya hiatus dulu, editornya juga setuju, dan abis itu lumayan lama hiatus, akhirnya dia kembali tapi sekarang dia mutusin cuma lanjutin Real aja, dan Vagabond tuh kayak sekarang tuh masih hiatus, kadang tuh setiap setahun 2 tahun ada keluar chapter baru, tapi kayak udah lama banget ya nggak ada yang keluar kayak apa. Tapi kayak gue ada respect ke Takehiko di situ loh, karena dia tuh kayak nggak deh, gue nggak bisa forsir ini lah, karena emang Takehiko tuh waktu kalau lo pernah lihat dia kan aslinya pengarang Slam Dunk gitu ya, yang emang di Slam Dunk tuh dia intinya duit tuh udah banyak banget mengalir lah, jadi dia tuh Slam Dunk tuh kayak setahu gue sampai sekarang tuh kayak masih salah satu sports manga yang salesnya terbaik kalau nggak salah di Jepang gitu loh. Jadi dia tuh masuk dulu ke Vagabond dan Real tuh bener-bener dua-duanya tuh kayak passion project gitu loh ya. Yang bener-bener kalau Real sih karena emang dia passionnya basket, jadi dia emang ini ngembangin dulu apa yang udah dia bikin di Slam Dunk dilanjutin. Tapi kayak Vagabond tuh dulu dia bikin bener-bener tuh kayak gue bikin kesini tuh karena gue passion, gue bener-bener pengen drive kayak ngedorong ya, baik dari sisi cerita tapi juga kayak dari sisi artnya tuh dia bener-bener eksperimental banget loh pakai Vagabond, kayak bahkan nggak pakai pena sama pensil lagi, dia beberapa tuh udah pindah dia ke kuas. nge-challenge dirinya sendiri gitu loh, semaksimal mungkin kemampuan gue segimana sih gitu loh. Dan begitu dia kayak ngerasa satu, kesehatan gue mungkin nggak kuat, dan kedua drive gue nggak kuat, ya udah sekarang hiatus dulu deh, tapi gue nggak mau kasih lo harapan palsu. Nanti gue bilang kalau gue udah kuat lagi gue lanjut, tapi kalau enggak ya sementara gue freeze dulu. Tapi sih gue jujur agak respect di situ, karena walaupun gue agak sedih sih ya Vagabond nggak tahu bisa tamat apa enggak, tapi kayak ngelihat Takehiko masih lanjut bikin manga lain tuh gue kayak nggak terlalu merasa bersalah gitu loh. Bahkan sampai sekarang tuh kayak gue masih enjoy ya, gue masih punya koleksi Vagabond tankobonnya gitu loh di kamar gue, dan gue sampai sekarang pun tuh kayak masih ngebaca ulang aja gitu, dan masih happy aja chapter-chapter yang lama gitu loh, masih kayak rasa gue tuh manga klasik gitu loh. Sementara gue kalau sekarang baca Berserk yang lama, menurut gue masih bagus, tapi kayak masih sedih gitu loh mikir Miuranya akhirnya gimana gitu loh, kayak nggak selesai. Ya gue makanya ada respect aja sih, kayak adalah mending pengarangnya ya udahlah nggak bisa selesai, gue agak sedih, tapi kayak nggak ada aftertaste yang menyedihkan gitu loh, daripada kayak gue dengan Berserk dulu hasilnya bagaimana gitu loh. Ya tapi ya itu sih pendapat dari kita berdua aja sih untuk berita ini. Kalau menurut lo gimana nih guys, mendengar Togashi membeberkan ending dari Hunter x Hunter ini? Menurut lo gimana? Apa endingnya bagus? Apa lo masih berharap ending lain? Ya, kalau lo ada pendapat mungkin bisa sharing sekaligus bicara di bagian komen di bawah. Dan kalau lo suka video ini mungkin bisa ngasih like atau subscribe kepada kita, karena itu kita ngebantu banget buat channelnya. Tapi anyway, thank you kembali guys yang pada udah mendengarkan, dan mungkin ya sampai ketemu lagi kita next time. Bye bye. Muah.